Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Ketua MBCNU Wonorejo sekaligus Ketua MUI Kecamatan Wonorejo Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Halim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Ibu Dr. Andromeda Komariah MM, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Imam dari Kabid Kelembagaan. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan Bapak Insinyur Triyono Idzianto, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Indah dari Kabag Kelembagaan. Juga yang kami hormati Bapak Camat Wonorejo, Bapak Didi Suryanto MPD. Terima kasih atas kehadiran Bapak Camat, sebuah kebanggaan bagi Koperasi Syariah Alfa Mabruk. Kepala UPT Penyuluh Pertanian Wonorejo Kabupaten Pasuruan Ibu Susi Wulandari SP, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pasuruan Bapak Arif Arkanuddin SST. Ucapan terima kasih dari Alfa Mabruk sudah berkenan mengizini menempati tempat di Balai Pertemuan Penyuluhan Pertanian untuk kegiatan RAT Koperasi Syariah Alfa Mabruk. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya yang kami hormati Kepala Desa Pakijangan Bapak Herdi Trihardianto selaku tuan rumah. Terima kasih Bapak, mohon izin menempati di Desa Pakijangan, mohon maaf Pakijangan. Beliau juga anggota Koperasi Syariah Alfa Mabruk. Terima kasih anggota setia. Juga yang kami hormati Ketua PAC Muslimat NU Wonorejo Ibu Nyai Atikoh, matur sembah nuwun atas rawuhipun. Ketua IGTKI Kecamatan Wonorejo Ibu Nurul Latifah SPD. Beliau seperiode di S1. Juga tak lupa para pimpinan lembaga madrasah diniyah dan kepala TPQ yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Para pimpinan lembaga keuangan syariah, para mitra Koperasi Syariah Alfa Mabruk, khususnya yang sudah memberikan karangan bunga ucapan selamat RAT dan juga memberikan sponsor berupa door prize untuk anggota RAT yang hadir pada hari ini. Bank BSI Syariah Cabang Pasuruan Bapak Bambang Sutijo, terima kasih hadirannya Pak. Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Beliau masih 2 minggu ada di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di kantor pusat 1 minggu yang lalu. Juga yang kami hormati Bank Muamalat Cabang Pasuruan. Kali ini dihadiri oleh Mas Alan. Insyaallah nanti akan ada MUU kerjasama. Untuk BSI terima kasih juga untuk door prize-nya. Insyaallah anggota sangat senang BSI Pak Bambang. Koperasi Mandiri Sejahtera Abah Ayubi, General Manager jauh-jauh dari Gresik. Beliau sangat support, beliau guru saya di bidang keuangan syariah, didampingi dengan Pak Sun. Terima kasih. Kalau bukan karena ikatan batin nggak datang ini jauh-jauh Gresik Pasuruan, nggak ada apa-apanya lagi. Malah saya yang minta. Terima kasih Pak Sun. Juga Pak Ayubi atas sponsorshipnya, door prize untuk anggota. BMT Maslahah Sidogiri, beliau guru saya secara pribadi juga untuk Koperasi Syariah Alfa Mabruk, ini juga guru di Lembaga Keuangan Syariah. Ustadz Dumairi Nur, Ketua Pengurus BMT Maslahah Sidogiri. Terima kasih Ustadz, setiap tahun hadir, tidak pernah diwakilkan. Nah, ini saya
lihat dari awal tidak pernah diwakilkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Dumairi Nur. Beliau adalah inspirasi bagi koperasi Syariah Al-Mabruk yang ingin besar seperti BMT Maslahah, insya Allah. Yang kami hormati KSPPS DMU Ustadz Muzaki, matur nuwun rawuhnya DMU Podokaton, yang menyusul mungkin UGT, CMD, Koperasi Malabar, alhamdulillah hadir, matur nuwun. KSPPS Sakinah Amanah Sejahtera juga alhamdulillah hadir. Pimpinan Universitas Sudarta Pasuruan, Pak Kamto, satu grup, satu profesi. Beliau adalah Kaprodi Ekonomi Syariah di Universitas Sudarta. Juga yang kami hormati para mitra MPM Motor Pasuruan. MPM juga memberikan sponsor untuk anggota. Juga yang kami hormati pimpinan PT Mitra Dika Perkasa, Bapak Sutrisno. Terima kasih. Ini untuk anggota, tahu kalau anggota Alfa Mabruk ini 80% petani, membawa bibit jagung sekitar 20 kilo nanti mau dibagikan untuk door press. Bisa ditanam nanti di sawahnya berupa bibit. Notaris Ahmad Haris, Adim Komputer Surabaya, Yauma Print Surabaya, Printis Pasuruan, Alfa Print Pasuruan. Juga yang tidak lupa kami hormati segenap para dewan pengawas syariah Koperasi Syariah Alfa Mabruk. Hadir di sini Ustadz Misbahul Munir, alhamdulillah terima kasih. Juga para pengurus Ustadz Fatur Rahman dan Ustadz Husnan. Tak lupa yang kami hormati dan yang kami banggakan segenap anggota peserta RAT Koperasi Syariah Alfa Mabruk tahun buku 2022 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di acara seremonial RAT Koperasi Syariah Alfa Mabruk tahun buku 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kehariban junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Alhamdulillah sudah 80% hadir, anggota sudah 90% hadir. Untuk selanjutnya izinkan kami membaca sebuah kutipan yang disampaikan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Koperasi tidak menghendaki orang-orang luar biasa untuk mengemudikannya. Di mana-mana koperasi diusahakan oleh orang biasa saja yang mau kerjasama di atas dasar beberapa sifat tertentu, jujur dan setia kawan. Muhammad Hatta 1956. Salah satu di antara dasar ini Koperasi Syariah Alfa Mabruk pada RAT tahun ini mengambil tema menjaga amanah menggapai barokah. Tema ini sekaligus juga menjadi mutu Koperasi Syariah Alfa Mabruk dengan harapan semoga kita bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita kerjakan akan selalu mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para Bapak Ibu tamu undangan, izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan kinerja Koperasi Syariah Alfa Mabruk 5 tahun terakhir. Kebetulan usia koperasi ini 4 tahun berjalan, 5 tahun, masih belum 5 tahun. Koperasi Syariah Alfa Mabruk berdiri pada tanggal 8 Oktober 2018 atas prakarsa para alumni pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kita tahu Pasuruan adalah kota santri, banyak ratusan pondok, banyak ribuan madrasah diniyah, puluhan ribu santri. Tapi masih sedikit pondok yang mempunyai lembaga ekonomi di pondoknya masing-masing. Mungkin ada Sidogiri,
ada di MU, tapi masih pondok yang lain masih belum mempunyai unit usaha lembaga ekonomi. Dari itu Koperasi Syariah Al-Wafa Mabruk hadir. Pertama, kami sebagai alumni ingin mengamalkan ilmu kami yang didapatkan di pondok pesantren, khususnya dalam fikih muamalah. Bagaimana cara bermuamalah yang baik, bagaimana cara bertransaksi yang baik. Yang kedua, Al-Wafa Mabruk membuka lapangan kerja untuk para alumni pondok pesantren atau untuk para santri, dengan tujuan sehingga sebisanya pagi bisa bekerja, sore bisa mengabdi di lembaga diniyah atau TPQ. Dan yang ketiga, karena koperasi ini adalah lembaga usaha, kalau ada dana sosial, Al-Wafa Mabruk sudah fokus untuk memberikan bantuan sosialnya untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, agama Islam atau organisasi Islam yang lain. Sehingga Al-Wafa Mabruk tanggal 26 November 2018 sah mempunyai badan hukum dan juga badan usaha. Desember 1 sudah mulai punya usaha. Berarti hanya 2018 hanya nututi 1 bulan, hanya di bulan Desember baru melaksanakan kegiatan usaha. Januari sudah RAT. Dengan bertambahnya anggota dan berkembangnya usaha melalui rapat anggota pada tahun 2021, Koperasi Syariah Al-Wafa Mabruk melakukan PAD, perubahan anggaran dasar, meluaskan sayap. Yang awalnya binaan Kabupaten Pasuruan, Al-Wafa Mabruk sekarang menjadi binaan Provinsi Jawa Timur, karena semakin banyaknya anggota dan semakin luasnya usaha. Nah, ini bisa jadi sebentar lagi akan PAD lagi, karena pemerintah beserta DPR sekarang masih membahas rancangan undang-undang perkoperasian terbaru. Kemarin undang-undang P2SK dengan nomenklatur nomor 4 2023 sudah digedok. Alhamdulillah, Koperasi Syariah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Koperasi tidak mau diasuh oleh ibu yang lain. Jadi koperasi tetap ingin diasuh oleh Kementerian Koperasi. Nah, ini sekarang tinggal satu, ada rancangan undang-undang perkoperasian. Karena dianggap undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92 ini sudah dianggap terlalu lama, perlu diupdate. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan menguntungkan dan memberikan manfaat kepada koperasi secara umum. Untuk selanjutnya, visi Koperasi Syariah Al-Wafa Mabruk adalah menjadi koperasi yang sehat. Koperasi sehat ini adalah koperasi yang baik, yang berkembang, tidak stagnan. Kami ingin terus mengembangkan usaha, terpercaya. Kami ingin mendapatkan kepercayaan dari anggota, otomatis dengan berlandaskan syariah Islam. Dengan visi ada 6 sebagaimana yang ada di layar, dengan mutu menjaga amanah, menggapai barokah. Identitas lembaga, alhamdulillah Koperasi Syariah Al-Wafa Mabruk secara kelembagaan, izin usahanya, badan hukumnya sudah lengkap. Ada struktur organisasi di Al-Wafa Mabruk sudah terstruktur dengan baik. Selanjutnya izinkan kami mau menyampaikan susunan pengurus, pengawas dan DBS. Sekaligus ini permohonan pamit untuk kepengurusan periode 2018-2022. Nanti kami setelah laporan pertanggungjawaban pengurus, kami akan dimisioner. Jadi terakhir ini saya sampaikan biar tahu pengurus, saya sendiri Muhammad As'ari Hasan, ada sekretaris Ustadz Fathur Rahman, ada bendahara Ustadz Husnan SPDI, ada koordinator pengawas Ibu Wardatul Muhlisah, Magister Hukum, ada Neng Lili Maisaroh SPD, anggota pengawas, ada Gus Sulaiman Khuraini, anggota pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, koordinatornya adalah Gus Muhammad Mahbub Atikur Rahman. Ada lagi anggota DPS Ustadz Misbahul Munir, dan anggota DPS Ustadz Haji Muhammad Soleh Wafi.
Beliau juga sebagai manajer di Koperasi BMT Nusantara Sidogiri. Tadi malam beliau izin mendadak, sebenarnya sudah mau hadir karena diutus oleh ketuanya, ya harus nurut ke ketua, tapi sudah izin. Selanjutnya ada Kepala Divisi Administrasi dan Pengembangan SDM, Ustadz Muhammad Arifin SPD. Jadi ini kalau ada saudara, adik dan yang lain kalau ingin mengabdi atau ingin bergabung dengan Koperasi Syarah Alfa-Mabruk, daftar saja ke Ustadz Arifin bagian SDM. Ada Ustadz Husni, Kepala Divisi Bisnis Retail dan Logistik. Ada juga Ustadz Muhammad Khairul, Kepala Divisi Simpanan dan Pembiayaan. Yang butuh uang, Bu, yang kebanyakan uang atau butuh uang, hubungi Ustadz Khairul, Muhammad Khairul. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan aset 2018. Aset Alfa-Mabruk 217 juta. 2022 8 miliar 663 juta. Alhamdulillah perkembangan selama 4 tahun. Ini hitungannya 4 tahun, Bu. Perkembangan modal, dulu Alfa-Mabruk ini berdiri modalnya hanya 65 juta dengan anggota pendiri 26 orang. Karena kalau awal-awal, Bu, koperasi itu cari anggota, saya yang bisa memberikan apa untuk koperasi, bukan saya dapat apa dari koperasi. Maksudnya gimana? Kalau saya naruh sekian dapat berapa? Nah ini kalau untuk koperasi baru sulit, maka saya mencari orang-orang yang benar-benar saya bisa memberikan apa untuk koperasi. Alhamdulillah 5 tahun berjalan asetnya sudah 8 lebih. Perkembangan modal sampai terakhir sekarang 607 juta. Memang kami batasi, Bu, sesuai kemampuan kami. Kami tolak-tolak yang datang terakhir ini, kami tolak. Bukan karena apa ya, karena tadi itu kami memperhitungkan SHU-nya. Takut masih belum bisa memberikan. Tapi setiap tahun pasti akan bertambah sesuai dengan perkembangan usaha. Perkembangan simpanan 153 juta 2018, 2022 7 miliar 145 juta. Perkembangan piutang, ini uang yang dipinjam oleh anggota, 2018 89 juta, 2022 5 miliar 587 juta rupiah. Volume usaha atau omset 2018 89 juta, 2022 uang yang sudah kita putar 5 miliar 890 juta rupiah. Perkembangan anggota 2018 26 orang, ini adalah pendiri. Jadi as-sabiqunal awwalun pendirinya. Sekarang sudah ada 1228. Maka anggota untuk RAT, tiap RAT kami perwakilan, Bu, tidak diundang semua. Pertama, kesulitan cari tempat kalau undang semua. Nomor 2, biayanya juga besar. Daripada buat biaya ini, buat SHU-nya anggota saja, biar besar. Nah, maka yang diundang ini adalah anggota-anggota terpilih. Kalau diundang, Bu, jangan telat, saya malu dengan tamu undangan. Nah, si nang sawah jari, ya ginilah ibu bapak-bapak petani. Perkembangan karyawan, awal karyawannya ada 3. Di antaranya ya Ustadz Ripin itu, Ustadz Khairul, Ustadz Husni, dan sekarang karyawan ada sebanyak 37 orang. Perkembangan unit usaha 2018 1 kantor cabang atau usaha, 2022 sekarang sudah ada 9 kantor atau unit usaha. Insya Allah di Renstra 5 tahun yang akan datang atau 2027 Alfa-Mabruk merencanakan punya kantor 25 unit kantor. Mohon doanya. Untuk karyawan ada sekitar 100. Untuk aset kami targetkan mungkin sampai tembus ke 50 miliar. Ini mohon doanya, tergantung dari ibu-ibu semua. Tergantung dari Pak Ayubi. Karena hidup dan matinya koperasi ini apa kata anggota. Kalau semakin banyak anggota melakukan transaksi di koperasinya, akan semakin hidup koperasinya. Besar dan kecilnya koperasi tergantung pada pengurus atau pengelola.
semakin piawai pengurusnya, semakin melejit koperasinya. Dan sehat atau tidaknya koperasi itu tergantung pada pengawas. Semakin diawasi, semakin sehat, karena sudah dideteksi mulai dari dini. Nah, seperti itu. 2027 meskipun kita memang berat, 2023 ini alhamdulillah Januari kemarin sudah buka 1, Bu. 2023 ini rencananya akan buka 3 cabang. Kemarin Januari sudah buka, berarti PR-nya tinggal 2 untuk pengelola. Meskipun tidak sulit di tahun 2023 ini, apalagi International Monetary Fund atau IMF itu meramalkan tahun 2023 ini terjadi resesi global, resesi dunia. Apa Pak resesi itu Pak? Laep tandi pese, itulah resesi. Ya, mun seeka karena beda, kayak pese ada. Nah itu resesi. Kalau usah sulit, apa resesi itu? Jadi tandi pese. Jadi IMF itu meramalkan sepertiga ekonomi dunia ini akan mengalami resesi. Kalau dunia ini ada 241 negara yang diakui oleh PBB atau 195 yang menjadi 195 negara yang menjadi anggota PBB, maka akan ada sekitar 70 sampai 80 negara yang akan mengalami resesi, krisis laif. Tapi Bapak Presiden juga Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, statement terakhirnya insya Allah Indonesia akan aman dari resesi, tapi tetap harus berhati-hati. Insya Allah Indonesia aman, kita pengalaman 98 krisis kita bisa melewati, dan krisis-krisis yang lain yang terupdate barusan ada corona, ada covid, alhamdulillah kita sudah bisa melewati. Insya Allah 2023 ini Indonesia juga akan bisa melewati adanya resesi tersebut. Itu diantaranya didukung oleh koperasi, usaha kecil dan menengah, usaha kerakyatan. Koperasi semakin banyak semakin sehat, maka adanya resesi itu tidak akan masuk kepada Indonesia. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, monggo diperkuat untuk bertransaksi di koperasi. Selanjutnya ada koordinator atau ketua kelompok, karena tadi sudah banyak ada kelompoknya. Ini saya hanya tampilkan ibu bapak yang terdekat. Nanti saya ini sebenarnya pelayanan untuk anggota, memperdekat transaksi pelayanan. Ada kantor pusat yang ada di Desa Karangasem Wonorejo, mohon doanya Bu. Kami punya target juga di Renstra ini akan mempunyai kantor pusat sendiri atau yang lebih presentatif. Ya dengan harapan kalau rapat sudah tidak pinjam-pinjam, punya sendiri seperti BMT Maslahah atau seperti BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Mohon doanya. Kita ada kantor di cabang Wonorejo, di Pasar Wonorejo. Kita ada juga punya kantor di Purwosari. Kita juga ada kantor di cabang Sukorejo. Kita juga punya kantor di cabang Gondang Wetan. Kita punya kantor di cabang Ngopak Rejoso. Kita juga ada kantor di cabang Lebak Sari. Kita juga ada kantor di cabang Grati. Dan kita juga punya toko 1000 Berkah di Lebak Sari dan toko 1000 Berkah di Karangjati Anyar. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, khusus untuk peserta RAT, saya mohon izin nanti pada waktu rapat RAT pengurus mengusulkan untuk pimpinan sidangnya adalah Ustadz Husni dan notulen sidangnya adalah Ustadz Arifin. Apakah disetujui? Setuju nggih? Oke, terima kasih. Dari saya kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu anggota Koperasi Syariah Mabrur sudah berdiri di hadapan jenengan semua. Ini adalah pengurus, pengawas dan DPS yang sudah terpilih secara sah di hadapan para anggota untuk masa jabatan 31 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2028 sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 92 dan Anggaran Dasar Koperasi Syariah Mabrur. Sebelum mengemban tugas pengurus, pengawas dan Dewan Pengawas Syariah,
kami akan mengucapkan janji di hadapan anggota sebagai berikut. Mohon para pengurus, pengawas dan DPS mengikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang pengurus, yang pengurus bilang pengurus, yang pengawas bilang pengawas, yang Dewan Pengawas Syariah atau DPS bilang Dewan Pengawas Syariah bilang DPS bilang DPS. Bisa dimulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Demi Allah, kami berjanji bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus akan selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Koperasi beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Syariah Alfa Mabrur. 2. Bahwa kami akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya. 3. Bahwa kami akan menjauhkan perbuatan yang akan merugikan anggota Koperasi Syariah Alfa Mabrur serta gerakan koperasi pada umumnya. Sekian. Selanjutnya pelantikan ini akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Ustadz Khalil. Mohon maju ke depan, didampingi dan disaksikan oleh Dinas Koperasi Jawa Timur. Kata-kata pelantikan pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS Koperasi Syariah Alfa Mabrur periode 31 Maret 2023 sampai dengan periode 31 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS terpilih dengan disaksikan oleh para anggota yang hadir dan lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saudara baru saja mengucapkan janji sebagai pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS Koperasi Syariah Alfa Mabrur. Kami percaya bahwa saudara sebagai pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS akan selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebagaimana isi dan maksud janji yang telah saudara ucapkan, serta akan selalu melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan oleh para anggota koperasi saudara. Oleh karena itu, pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Februari 2023, tepat pukul 11.50 WIB, saya mewakili anggota dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melantik saudara-saudara secara sah sebagai pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS masa bakti 31 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2028. Selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menyertai dan selalu memberikan petunjuk kepada saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di Wonorejo, Ibu Kasifa Al-Hikami. Ini diwakilkan. Oh, berarti gugur. Ambil yang hadir. Ambil lagi, Pak. Kasihan yang hadir. Kalau diwakilkan dulu. Kasihan yang datang.
kedua adalah Ibu Nurul Hidayati dari Babatan Bakalan Purwosari. Alhamdulillah.